luar biasa dialami manusia beberapa bulan terakhir akhirnya memberi jalan pada kehidupan era baru. Pandemi COVID-19 mengubah semuanya. Selamat datang normal baru. Kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Rencana pemerintah memberlakukan normal baru bukannya tanpa resiko. Tatanan normal baru adalah kosakata yang ramai digaungkan negara-negara yang sukses mengendalikan penyebaran wabah. Sedang di Indonesia, normal baru akan dimulai saat penyebaran virus corona masih terjadi dalam skala yang relatif tinggi. Nah, karena tidak serius ya seperti ini jadinya. Jadi kita banyak kehilangan waktu dan kehilangan peluang untuk bisa meredakan pandemi. Ini bukan pertama kali pemerintah mengikuti langkah negara lain yang berhasil menangani pandemi. Ketika COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, pemerintah Cina sigap mengembalikan sentimen negatif menjadi citra yang positif. Cina sigap mendirikan rumah sakit berkapasitas 1.000 orang hanya dalam sepekan dan membuat dunia terkagum-kagum. Kerja menakjubkan itu ditiru Rusia, yang juga membangun rumah sakit di pinggiran kota Moskow. Indonesia mengikuti jejak itu dengan membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang. Namun langkah itu dinilai tidak tepat karena dibangun jauh dari pusat epicentrum wabah. Ide itu sebenarnya menurut saya tidak logik dan tidak adekuat. Dan saya tidak tahu siapa yang punya ide seperti itu. Jadi rumah sakitnya ya harusnya dekat dengan penduduk. Ya kan, penduduk itu kan tinggal di mana? Di situ dibangun rumah sakit. Masa membangun rumah sakit yang tidak ada penduduknya di hutan gitu kan nggak mungkin. Ini adalah lokasi rumah sakit di Wuhan yang jaraknya hanya 10 km dari pusat kota. Sementara di Rusia, jaraknya 70 km dari ibu kota Moskow. Tapi di Indonesia, rumah sakit Pulau Galang dibangun 830 km jaraknya dari pusat epicentrum wabah. Ini adalah rumah sakit tercepat yang pernah dibangun di Indonesia. Meski pernah diklaim berdiri hanya dalam 8 hari seperti di Wuhan, tapi pengerjaan rumah sakit Pulau Galang memakan waktu hingga 1 bulan. Jika dibandingkan dengan rumah sakit di Wuhan yang bisa menampung 1.000 pasien, rumah sakit Pulau Galang hanya bisa merawat 360 pasien. Sepanjang rumah sakit itu beroperasi, jumlah pasien yang dirawat paling banyak 42 orang. Padahal, rumah sakit darurat Pulau Galang ini menelan biaya 400 miliar rupiah. Dari awal kan memang sudah ada yang mubazir ya, sudah tercium aroma mubazir dari stimulus kesehatan khususnya itu kan dipotong 400-an miliar ya untuk pembangunan rumah sakit di Pulau Galang. Padahal lokasinya kan epicentrumnya bukan di sana gitu ya. Epicentrum wabahnya kan ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Nah, ini kan urusan negara, keselamatan rakyat, jangan digugat anggaran lah. Lah ya itu artinya, kemudian kalau banyak sekali yang proyek dihentikan, dialihkan ke sana, artinya niatan negara untuk menyelamatkan bangsanya masih diragukan lah. Kalau meragukan negara ini mau hidup di negara siapa sekarang? Dari Cina, wabah melompat ke Korea. Wabah menyebar pesat di Korea Selatan pada awal Februari. Kasus COVID-19 di Korea Selatan perlahan melonjak tajam, bahkan kasus hariannya sampai melebihi Cina. Korea Selatan segera bergerak. Di saat kasus negara lain semakin naik, kurva di Korea Selatan cenderung melandai. Dan kunci kesuksesan ini adalah tes yang masif. Langkah Korea Selatan ini dipuji banyak pihak, dan Indonesia mencoba mengikuti jejaknya. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat. Indonesia memang mampu melakukan tes massal, namun kendalanya cukup banyak.
Alih-alih melakukan tes massal dengan PCR, Indonesia malah melakukannya dengan tes uji serologi. Alasan Jokowi memilih uji serologi ini sederhana, murah, dan cepat. Segera lakukan rapid test, tes cepat dengan cakupan yang lebih besar, agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. Kebijakan Jokowi ini dikritik para ahli. Jadi kalau misalnya ngambil sampel dari darah, udah pasti bisa dibilang mayoritas tidak akan ketemu. Jadi ada studinya itu. Makanya jangan ambil dari darah kalau kita misalnya bicara untuk mendeteksi virusnya. Sadar bahwa uji serologi tak berjalan efektif, tes massal dengan metode PCR pun digenjot. Tapi target 10.000 spesimen per hari yang ditetapkan sampai saat ini belum konsisten tercapai. Di antara upaya meniru kebijakan penanganan pandemi, pembelian obat adalah langkah paling gamblang yang diambil tanpa kajian yang memadai. Kebijakan itu meniru Amerika Serikat setelah Donald Trump mengklaim penggunaan kloroquine manjur diberikan kepada pasien terinfeksi COVID-19. Pemerintah segera memesan obat itu dan memastikan akan tersedia di Indonesia. Pemerintah telah memiliki stok kloroquine ini 3 juta. Ketika Trump merekomendasikan obat malaria itu, belum ada riset yang menyatakan kloroquine efektif menyembuhkan pasien COVID-19. Sebenarnya saat ini belum ada kepastian yang benar bahwasanya kloroquine ini memang benar-benar bisa menyembuhkan COVID-19. Tapi di Indonesia, produksi kloroquine digenjot pemerintah melalui PT Kimia Farma. Obat itu juga diberikan kepada pasien tanpa didahului dengan uji klinis. Penggunaan obat itu juga dipatenkan sebagai alternatif penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Tentu yang namanya panduan atau pedoman itu kan tidak kaku ya. Dia adalah living document. Living document itu artinya kalau dalam perkembangannya ditemukan efek samping, ditemukan bahwa obat tersebut tidak efektif, maka pada akhirnya obat itu tentu nanti rekomendasinya bisa saja akan direview atau direvisi. Gembar-gembor penggunaan obat itu akhirnya runtuh ketika WHO meminta Indonesia menghentikan pemberian kloroquine kepada pasien. Hasil studi terbaru, efek penggunaan obat itu bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Yang baru lagi itu boleh dipakai lagi. Orang WHO-nya juga pelin-pelan kok. Ya kalau kemudian itu tidak ada gunanya kan nggak mungkin dilakukan oleh spesialis paru. Spesialis paru itu kan perhimpunan yang mengampu teknisnya kan. Kalau ahlinya sudah mengatakan boleh, kenapa Kementerian Kesehatan ngotot nggak boleh? Lalu bagaimana dengan keputusan normal baru nanti? Bukankah keputusan ini juga cenderung didasari latar belakang? Negara-negara lain seperti Inggris, Spanyol, Italia, dan 2 tetangga kita, Malaysia dan Australia, melakukan pelonggaran ketika kurva pandemi memang sudah melandai dan turun. Kondisi anomali terjadi di Indonesia. Saat normal baru bakal diberlakukan, kasus COVID-19 justru sedang naik. Kita itu masih berada di puncak, kita sudah membuka. Kenapa kita membuka? Karena negara nggak sanggup untuk menanggung 40 juta pengangguran itu. Jadi ya dilema antara ekonomi kesehatan sebenarnya yang jadi pertimbangan sih. Ya. Jadi bukan masalah epidemiologinya. Kalau boleh saya berpendapat, tindakan pemerintah untuk memulai new normal pada fase ini adalah tindakan yang berani dan berisiko. Iya, kalau memang nggak seneng ya mau ngomong apapun tetap salah kan. Sekarang kalau dia ahli, angkat dia mana? Kenapa nggak dia nyoroti kebijakan yang dibuat oleh Italia, oleh Jerman, oleh yang lain-lain? Semuanya juga melakukan new normal kok. Apa kemudian kita harus diem aja, nggak usah ngapa-ngapain? Kalau kemudian kita takut terkapar oleh COVID, tapi kita terkapar oleh PHK, siapa yang protes nanti? Pertanyaan saya, kalau kemudian kita diam di rumah terus negara yang suruh jamin terus, sampai seberapa keuangan negara mampu? Ya, kalau nggak pingin ikut new normal, ingin balik kayak biasa, kita pindah ke planet Mars, itu aja kan nggak ada corona.